Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah la khawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, para jamaah yang dirahmati Allah, baik yang hadir di Masjid Az-Zumar maupun yang berada di rumah mengikuti melalui Zoom. Alhamdulillah kita pagi hari ini kembali melakukan kajian di Masjid Az-Zumar dalam rangka kita menambah ilmu agama kita dan sekaligus memperkuat iman kita. Jadi iman kita itu diperkuat ya dengan ilmu supaya kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Kemudian kita juga hadir di Masjid Taklim menjadi saling menguatkan antara satu sama lain, sesama jamaah. Dan kita yakini pula orang-orang menuntut ilmu itu didoakan oleh segenap makhluk Allah. Jadi ikan-ikan di laut, binatang-binatang yang ada di hutan, semuanya mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu. Begitu juga para malaikat mendoakan kepada kita semua agar kita mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus meyakininya. Dengan itu kita merasa lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Dan ilmu itu adalah cahaya kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup kita akan meraba-raba, berjalan menuju arah yang sebetulnya kita tuju. Tapi karena kita tidak punya ilmu, kita akan tersesat. Tidak sampai kita kepada tujuan kita. Dan tujuan hidup kita yang paling utama adalah artinya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas artinya masalah yang berkaitan dengan tawakal. Pokok bahasan kita ada di surat At-Talaq ayat 3. Jadi, yang berbunyi, ini tulisannya khat. Jadi kalau sudah bisa baca tulisan ini berarti sudah khatam ngajinya. Sudah bisa baca tulisan, jadi bacaan Qurannya sudah khatam. Jadi ini terdapat dalam penghujung surat At-Talaq ayat ketiga. Jadi ayat, kalau kita sambung ayatnya pertama dari ayat yang penghujung ayat kedua, bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan setiap permasalahan yang dihadapinya. Kemudian warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Ini motivasi dari Allah sebetulnya supaya kita menjadi orang bertakwa.
Motivasi itu juga merupakan bentuk kasih sayang Allah. Bonus dari Allah. Mengapa dikatakan bonus? Sebetulnya Allah tidak punya kewajiban untuk memberi pahala kepada kita. Allah tidak punya kewajiban untuk artinya memberikan tadi rezeki dari arah yang tak terduga-duga, tidak pun. Karena beribadah itu kan tugas kita. Jadi tugas kita. Jadi Allah mengatakan dalam Quran surat Az-Zariyat yang kita kenal semua, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Itu menjadi kewajiban kita. Jadi ibadah itu sesuatu yang melekat dalam diri kita, kewajiban kita. Jadi kalau kita tidak beribadah, berarti kita menyalahi tujuan penciptaan. Ya, Allah dari segitu kita harus sadari betul supaya kita ini betul-betul jadi hamba Allah yang sejati. Bahwa Allah tidak punya kewajiban, artinya untuk memberikan pahala terhadap segala ibadah kita. Hanya kasih sayang Allah sajalah. Manusia itu kan sering kalau dikasih bonus, diiming-imingi bonus itu senang. Nah, supaya kita sadar bahwa kita ini punya tugas yang mulia di dunia ini, yaitu melakukan ibadah kepada Allah, maka Allah memberikan bonus. Oleh karena itu berbahagialah. Jadi kalau kita bisa melaksanakan tugas yang Allah bebankan kepada kita melakukan ibadah, kita harus bersyukur. Jadi prestasi manusia itu yang harus kita sadari betul. Adalah ketika kita diberikan kemauan, kesempatan, dan kemampuan untuk melakukan ibadah. Di antara ibadah yang paling artinya nyata merupakan bentuk penghambaan kita pada Allah itu adalah sholat. Maka ya sholat itu kita tahu bahwa untuk menerima perintahnya Allah Rasulullah dipanggil langsung. Nah, itu satu keistimewaan sholat. Kemudian kedua keistimewaan sholat adalah sholat ada ibadah yang tidak ada pengecualian. Selama hayat masih di kandung badan, kita dalam keadaan berakal, tetap sholat. Kalau artinya puasa kan kalau kita sakit, kita boleh ganti dengan yang lain. Kalau sholat tidak, tetap harus kita laksanakan sholat itu. Kalau kita berpergian, kita hanya boleh di mengkosor, mengurangi jumlah rakaat kita. Itu pun hanya yang 4 rakaat, yang 3 rakaat, dan 2 rakaat tidak dikosor. Itu menunjukkan bahwasanya sholat itu perintah yang betul. Di antara sholat itu ada juga aktivitas yang sangat penting, itu sujud. Ya, bentuk artinya penghambaan kita kepada Allah yang paling disukai oleh Allah. Jadi nama ibadah itu yang paling penting itu ada sujud. Karena betul-betul kita merendahkan diri di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya. Anggota badan kita yang paling tinggi, yang paling atas, artinya kita diperintahkan Allah untuk tersungkurkan ke bawah. Bahkan bukan sekedar itu, artinya disungkur ke bawah, kemudian harus lebih rendah dari anggota badan kita yang dalam tanda kutip adalah paling hina. Apa itu? Ya pantat kita mana kalau mana. Kan tempatnya kotoran, dan buangnya kotoran itu. Dan saking hinanya itu kita harus tutup itu. Ya, aurat kita yang paling utama itu kan ada di situ. Ya, aurat kita yang paling utama itu. Dan kita diwajibkan tersujud. Harus rasakan betul kenikmatan ketika kita sujud itu.
Dan kemudian Allah menghargai artinya orang yang sujud itu dengan mengatakan saat yang paling dekat orang hamba dengan Tuhan ketika dia sujud. Jadi dianggap bahwa itu adalah merupakan bentuk pendekatan kita, penghampiran kita kepada Allah dengan melakukan sujud seperti itu. Jadi marilah kita coba rasakan betul ketika kita sujud itu, kita sedang betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Dan itu satu kenikmatan dan prestasi. Karena tidak semua orang bisa sujud. Ada yang memang tidak mau, artinya tidak dapat hidayah, atau memang artinya barangkali ada juga terkendala karena fisiknya. Jadi ketika kita masih bisa sujud dengan sempurna, itu suatu kebahagiaan sejati yang harus kita syukuri betul. Rasakan betul kita sujud itu, kita syukuri betul. Ya, para jamaah hadirin hadirat Allah. Ya, lanjut saya kembali kepada ayat ini. Jadi kemudian ayat ini dilanjutkan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka akan disampaikanlah ia kepada cita-citanya. Innallah balighu amrih. Sesungguhnya Allah lah yang menyampaikan segala urusan. Jadi sampainya kita kepada cita-cita itu semata-mata karena Allah. Itu keyakinan seorang mukmin seperti itu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Sesungguhnya Allah telah menjadikan segala sesuatu itu ada ukuran-ukurannya. Jadi Allah yang berhak itu mengukur kita. Orang ini pantasnya dikasih rezeki sekian. Orang ini pantasnya diberikan ini sekian. Allah yang mengukur. Itu hak prerogatif Allah ukur. Tidak bisa diganggu gugat. Dan ayat ini harus kita jadikan bagian dari keyakinan kita. Apa sih itu tawakal? Tawakal itu kan dari wakala. Wakala itu mewakilkan. Wakil artinya orang yang diberikan amanat. Nah, wakil. Jadi wakil itu bahasa Arab. Wakil rakyat. Jadi orang diberi amanat oleh rakyat untuk mengurus urusan kita. Bertawakal itu diperintahkan oleh Allah. Seperti ayat yang saya baca tadi. Fatawakalallah wa kafa billahi wakila. Mengendah kalian bertawakal kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai wakil. Artinya cukuplah Allah sebagai Tuhan yang mengurus urusan kalian semua. Ini kan bagian dari akidah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya tawakal nisfuddin. Bertawakal itu adalah setengah dari agama. Ini. Kalau kita bisa bertawakal pada Allah itu mengatakan bahwa kita ini sudah menjalankan semua agama. Itu ibadah hati. Ibadah hati kita. Yang harus kita pelihara dalam diri kita. Pada hakikatnya kita merasakan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Sebagai orang tidak bisa apa-apa. Apakah kita bisa sampai kepada suatu yang kita harapkan karena kemampuan kita semata-mata? Tidak. Yakini bahwa ada peran Allah di situ di dalam, artinya sampai kita kepada cita-citanya. Dan kalau kita sudah tawakal kepada Allah, itu tandanya kita percaya bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, sebetulnya ada ungkapan yang umum di dalam bahasa Inggris itu. Do the best, let God take the rest. Lakukanlah segala sesuatu dan sebaik-baiknya. Sisanya urusan Allah itu, bukan urusan kita. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu yang sebaik-baiknya, maka sudah yang lain sisanya terserah Allah. Nanti hasilnya terserah Allah. Kita sudah menyatakan bahwa kita lihat dalam kenyataan orang kaya itu bukan karena dia kerja keras, katanya, tapi karena karunia dari Allah. Ada orang yang kerjanya paling keras sekali, tapi cari capek gitu, tapi uangnya sedikit. Ada orang yang kerjanya cuma teken-teken aja, tapi
rezekinya banyak. Dan Allah kan pada satu titik tertentu, artinya. Jadi ada ayat yang sering kita baca, artinya, dan kita barangkali sering dengar lah paling enggak adanya. Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya itu bighairi hisab. Bighairi hisab itu artinya tanpa hitung-hitungan. Hisab itu hitungan. Ghairi itu tanpa. Sebagian ahli tafsir, bukan sebagian besar ahli tafsir mengatakan, hampir semuanya kita mengatakan, makna bighairi hisab itu bisa juga diartikan bighairi asbabul kauniyah. Bisa keluar dari hukum sebab akibat kalau Allah mau. Jadi, walaupun secara umum artinya Allah telah menentukan sebab akibat, tapi Allah kan maha mengatur, gak ada yang bisa protes kalau Allah maha kuasa. Kalau Allah mau bisa aja, artinya tanpa sebab. Jadi ketika kita lihat di dalam surat Ali Imran gitu ya, ketika artinya Maryam itu berada di mihrabnya, selalu ada makanan nanti. Nah, kita ditanya, ini siapa punya kamu? Ya, dia punya saya. Dari mana? Ya. Jadi Allah memberikan rezeki. Entah dari mana datangnya, artinya Allah memberikan rezeki kepada Maryam itu. Kemudian ayat itu tutup, Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Bahwa Allah itu artinya memberikan rezeki tanpa hisab. Kemudian berdasarkan ayat itu, para ulama mengatakan bahwa di antara bighairi hisab itu, bahwa bisa rezeki kita datang itu dari bighairi asbabul kauniyah, terlepas dari hubungan sebab dan akibat. Nah, ini kaitannya tadi dengan yang tadi, wa may yattaqillah yarzuqhu wa may yattaqillah yaj'alul makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi datang rezeki dari Allah yang tak terduga-duga. Ya. Nah, ini harus kita jadikan bagian dari keimanan kita. Tapi kalau kita ingin bertawakal, ya harus ada artinya unsur-unsur yang harus kita perhatikan. Ya, kita lihat yang pertama adalah ma'rifat kita. Ma'rifat itu kenal dengan Allah. Supaya sampai ke tingkat tawakal, kita harus tahu Allah itu siapa sih. Nah, kita harus tahu bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Apa makna Rabbul? Rabbul itu makna mengatur. Yang mengatur. Yang mengatur, yang membina, yang menciptakan alam semesta ini. Dan ketika Allah mengatur itu, bagi Allah tidak susah. Alam semesta ini tidak susah bagi Allah. Wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tidak sulit bagi Allah untuk mengelola, artinya langit dan bumi ini tidak sulit. Itu ayat kursi itu ketika kita baca tiap hari. Itu dalam dasar keimanan kita bahwa Allah ngatur, artinya dunia yang rumit seperti ini aja nggak susah, apalagi ngatur diri kita. Nah, sampai tingkat kita pada keyakinan itu, kita kalau ma'rifat kita namanya, kenal dengan Allah. Kalau kita tidak kenal, maka kita ragu-ragu, belum tentu Allah bisa nolong saya, ini belum tentu Allah itu bisa menghilangkan kesulitan saya. Kan gitu. Tapi kalau kita sudah yakin, gitu, kita ma'rifat, ya, kenal dengan sifat-sifat Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah itu artinya mampu untuk berbuat segala sesuatu. Ya. Kemudian kita yakin juga bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman, menyia-nyiakan orang beriman. Bahwa Allah itu maha pengasih dan penyayang pada orang beriman.
Kalau kita sampai ada makrifat pada Allah seperti itu, yakin bahwa Allah, kita akan, hidup kita akan tenang. Karena kita mau bertawakal kepada Allah. Namun di samping itu yang kedua adalah bahwa kita ini juga yakin bahwa Allah itu juga telah menciptakan sebab dan akibat. Ada hukum-hukum logis sama Allah. Dan kita tidak boleh artinya kemudian semata-mata artinya keyakinan itu kita menghilangkan keyakinan kita yang lain. Keyakinan akan kasih sayang Allah. Keyakinan kita bahwa Allah tidak akan menyanyiakan kita. Satu sisi lain Allah juga menciptakan sebab akibat. Tidak boleh kita artinya dengan sengaja mengabaikan sebab dan akibat. Karena kita tawakal sama Allah, kita nyebrang, nggak usah lihat kanan kiri, kita nyebrang saja. Ketabrak kita. Ya. Tetap ada artinya bukan sebab akibat itu. Karena kita tawakal pada Allah, kita hidup sembarangan. Makan seenaknya, artinya tanpa kontrol. Hingga timbul banyak penyakit yang tawakal pada Allah. Kan ada cerita itu yang ketika Nabi Nuh, jadi kata Nabi Nuh, artinya sudah para pengikutnya sudah naik ke kapal semua, ada seorang ahli ibadah yang doa terus. Kemudian datang utusan Nabi Nuh, artinya, wahai Syekh, artinya, ayo kita naik ke kapal, ini sebentar lagi air udah mulai mengalir, airnya masih semata kaki. Saya percaya sama Allah, saya berdoa saja sama Allah. Ya, kemudian yang kedua, airnya sudah di sini, di dada, datang lagi itu sunnah, ayo kita naik cepat ke kapal supaya selamat. Nggak, saya doa aja, nggak apa. Sampai terakhir artinya airnya sudah naik di atas genteng, dia berdoa di genteng, datang lagi artinya. Terus Nabi, ayo kita cepat supaya selamat. Enggak, saya berdoa saja sama Allah. Akhirnya ternyata dia tenggelam artinya. Kemudian diceritakan ketika di akhirat itu orang ini protes. Ya Allah, katanya engkau menolong orang-orang beriman, menolong orang yang berdoa kepada engkau. Kenapa engkau tidak tolong aku ketika dijawab oleh Allah bahwa saya sebetulnya sudah menolong kalian dengan mengirim orang mengingatkan kalian supaya Anda sudah naik ke kapal. Pertama, yang kedua juga gitu. 3 kali saya sudah menolong Anda, tapi Anda tolak pertolongan saya, kata Allah. Nah, kita harus imbang antara keyakinan kita tahu apa. Karena keyakinan pada Allah satu sisi, artinya keyakinan kita kan sebab musabab itu yang sudah diciptakan oleh Allah, itu sisi yang lain yang harus sama-sama kita lakukan secara beriringan. Tidak boleh katanya separuh-separuh. Ya, 3 kali kata sudah pilih. Tapi Anda kan ya memang enggak. Cuma separuh keyakinan dia, jadi keyakinan bahwa Allah akan menolong dia, tapi keyakinan bahwa Allah telah menciptakan sebab akibat diabaikan. Jadi kalau kata kita harus dua-duanya harus seimbang. Dan itu merupakan artinya bagian dari ketauhidan kita. Jadi dari tauhid kita, bagian dari ketauhidan kita bahwa kita percaya Allah itu bisa menolong kita, tapi hak prerogatif Allah itu mukjizat Allah memberikan, karamah yang Allah berikan, tidak, atau itu kewenangan Allah semata-mata. Ini kewenangan Allah semata-mata. Jadi kita juga harus memperhatikan sebab dan akibat. Banyak orang yang selamat dari ketika kecelakaan pesawat terbang, ada bis yang terbakar, semua mati semua, tapi orang tidak ditolong. Tapi itu kewenangan Allah yang tidak bisa, artinya kita minta khususkan spesial untuk kita. Kita hanya berharap pada Allah, Allah menolong kita. Dan
keputusan Allah tolong atau tidak bagaimana kepada kita. Dan kewajiban kita tadi mengikuti sebab dan akibat. Harus kita yakin bahwa kita sebab akibat kita jalan dulu, baru kita minta tolong kepada Allah. Dan bagi orang yang bertawakal itu, dia tidak mengandalkan tadi, tidak mengandalkan semata-mata mengandalkan sebab akibat. Dan justru diandalkan paling utamanya tadi adalah setelah dia berusaha dengan sebab akibat, dia berusaha mengharapkan hasilnya dari Allah, pertolongan Allah. Dia yakini bahwa yang menjadikan dia berhasil itu bukan karena dia telah melakukan sebab dan akibat, tapi karena Allah itu orang. Sehingga dia tidak akan sombong, tidak akan merasa orang yang tawakal tidak akan sombong kalau dia berhasil mencapai sesuatu, tidak akan merasa sombong karena saya melakukan sesuatu ini artinya menjalani sebab akibat itu karena perintah Allah. Hasilnya itu ya karena putusan Allah, kasih sayang Allah. Jadi sehingga lebih tenang deh ketika dia melakukan sebab akibat, dia tetap semangat. Karena itu yakinnya sebagai tugas buat dia semata-mata. Nah, hasilnya nanti adalah urusan Allah. Dan ketika kita melakukan artinya pekerjaan sebab dan akibat itu, kita husnuzon kepada Allah. Yakin bahwa Allah itu bersangka baik kepada Allah. Ana inna zanni abdi bi, kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi, bahwa aku berpersangka baik. Ya, kita ingat Pak, cerita ini adalah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Jadi bayangkan, Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah katanya untuk membawa Siti Hajar dan anaknya masih kecil Ismail ke Mekah, yang pada saat itu tidak ada tumbuhan, tidak ada apa, tetangga juga nggak ada. Tiba-tiba begitu sampai di Mekah, setelah menurunkan barang-barang, Nabi Ibrahim tiba-tiba pergi. Longo aja di situ, Hajar. Kita saya tasab. Tasab. Kemana kamu pergi dia? Nggak bisa jawab Nabi Ibrahim. Dia jalan. Sampai 3 kali. Kemana kan pergi? Jalanlah itu sampai. Tiga tanya lagi kemana mau pergi? Nanti jalan. Nggak bisa jawab Nabi Ibrahim. Dia sendiri tidak tega meninggal anak istrinya di tempat itu. Di tempat yang seperti itu. Tapi dia juga tidak mau melanggar perintah Allah. Maka dia diam saja. Sampai terakhir istri Hajar mengatakan, apakah ini semua perintah Allah? Apakah semua perintah Allah? Baru Ibrahim noleh. Iya, katanya. Baru Ibrahim noleh. Kemudian dia perkataan Nabi Siti Hajar dia mengatakan, izan la yudi'an Allah. Kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan saya di sini. Tidak mungkin Allah itu artinya menyengsarakan saya. Itu kan betul husnuzon pada Allah. Dan emang terbukti ternyata katanya tidak sia-siakan. Istri Hajar dan anaknya Ismail bisa hidup. Dengan cukup berarti. Karena kemudian berapa tahun lagi kemudian Nabi Ibrahim datang lagi, anak istrinya masih hidup dan sehat. Itu bagian dari khususnya. Jadi kita yakin bahwa Allah itu ketika menetapkan sesuatu kepada kita, Allah itu kan punya, kita yakin Allah itu punya sifat Rahman, Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menjadi Hakim, artinya Maha Bijaksana. Allah menjadi Alim, Maha Mengetahui. Dan sifat-sifat Allah itu melekat di dalam diri Allah.
Apakah ketika Allah adanya menetapkan, mohon maaf barangkali satu saat kita ini ditakdirkan menderita sesuatu penderitaan, apakah sifat Allah itu lepas dari Allah? Nah, lepas dari Allah gitu. Misalnya, oh tiba-tiba orang jadi kejam sama saya, enggak kan? Tetap artinya ketika Allah menimpakan musibah kepada kita itu, Allah tetap kasih sayang Allah, tetap sifat bijaksana Allah tetap. Allah bijaksana ketika kita kan gitu merasakan kalau kita menderita, Allah tidak adil, ya. Allah tidak bijaksana begitu. Allah seolah tidak tahu kita menderita dengan ini. Padahal tidak. Tetap itu. Artinya sifat-sifat Allah yang baik itu tetap melekat kepada diri Allah ketika Allah menimpakan suatu musibah kepada kita. Dan kita juga yakini juga bahwasanya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah memberikan musibah pada kita, udah ada ukurannya Allah. Oleh karena kita harus husnuzon terus kepada Allah. Nah, sebenarnya bagian dari tawakal tadi. Dan kemudian yang selanjutnya istislam, kita berserah diri pada Allah. Benar. Kita berserah hati, kita mau diapain saja sebagai hamba Allah, itu kita harus siap. Karena kita seorang hamba. Jangan protes. Serah diri secara total. Yang kedua, tafwid, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ya contohnya gini, kita kadang-kadang kan merasa kita ini bisa. Kita di dalam pendidikan anak misalnya gitu, di rumah kita seolah-olah kita bisa didik anak dengan baik, segala macam. Buang anaknya ini baik dengan kita. Kalau kita mengajak kepada Fudail bin Iyad, jadi ketika dia didik anak, dia katakan, ya Allah, aku serahkan ini anak kepadamu untuk engkau didik. Ya kita tetap jangan sampai akibat, tapi kita serahkan bahwa kita ini tidak bisa memberi hidayah kepada anak kita. Kita ini tidak bisa memberi rahmat kepada anak kita. Kita tidak bisa memberi rezeki kepada anak kita. Jadi, kita hanya memberikan kanal, menganalisasi, memberikan jalan supaya anak kita mendapat hidayah, supaya anak kita mendapat rahmat, supaya anak kita bisa mencari rezeki sendiri. Tapi kita harus yakin bahwa itu adalah urusan-urusan Allah ketika Allah memberikan hidayah kepada anak kita, memberikan rezeki kepada anak kita, memberikan rahmat kepada anak kita. Dan terakhir bentuk dari tawakal kita adalah ketika kita ridho terhadap segala sesuatu usaha kita sudah kita lakukan, ternyata hasilnya belum sesuai dengan keinginan kita. Tapi Allah sudah memutuskan, bahwa kita yakin bahwa itulah putusan yang terbaik bagi kita. Karena tadi Allah tidak pernah lepas dari sifat Rahman dan Rahimnya, tidak pernah lepas dari sifat adilnya, tidak pernah lepas dari sifat hakimnya, bijaksananya Allah. Tidak pernah lepas dari sifat alimnya Allah, bahwa Allah itu maha mengetahui kita ini kuat atau tidak, Allah tahu. Jadi kita yakin, kalau kita yakini seperti itu, kita akan insya Allah artinya merasa tawakal kita kepada Allah dan ridho terhadap apa yang kita Allah. Lalu bagaimana kita tadi supaya kita bisa artinya tawakal. Nah, pertama ma'rifat. Nah, ayat-ayat ini yang di belakang, yang pertama ini barangkali ada 7 ayat. Namanya sab'atun munjiyat. Kalau orang-orang yang pesantren ataupun orang yang belajar ilmu artinya tentang faidah bacaan-bacaan Quran, ayat ini terkenal, sab'atun munjiyat namanya. 7 ayat yang bisa menolong kita. Karena kita baca sesering mungkin sehingga kita sampai timbul keyakinan tawakal kita kepada Allah bahwa Allah pasti menolong kita dalam setiap kesulitan kita. Ya, sebaiknya ayat ini yang dihafal. 7 ayat ini dihafal. Bukan sedang dihafal, dijadikan bagian keyakinan kita. Yang pertama adalah qul la yusibana, tidaklah menimpa sesuatu pada kami illa ma katabahu, kecuali telah Allah tuliskan. Wa maulana, dialah penolong kami. Wallahu yatawakkalu mutawakkilun.
Dan hendaklah orang-orang yang ingin bertawakallah kepada Allah. Orang beriman yang bertawakal. Tadi berserah diri kepada Allah. Ini ayat pertama. Kita yakin bahwa musibah ini semua dicatat sama Allah. Bagian dari keputusan Allah. Dan tadi keputusan Allah tidak lepas dari sifat Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Jadi kita lebih tenang, tawakal. Ayat yang kedua. Wa iyyam safu bidurrin fala kashifa lahu. Barang apabila ada seseorang yang artinya menahan, barang siapa ada menimpakan sesuatu musibah, artinya jika Allah menimpakan sesuatu musibah pada seorang, padamu, maka tidak ada yang bisa menahan. Sebaliknya ada orang musibah pada orang memberi musibah kepada kita, nanti Allah mampu menghilangkannya. Itu bagian dari kalian. Wa yansabu itu fala kashifa lahu wa yudhika bi khairin fala rada bi fadlihi yusibu yasha. Ini badu wa huwal ghafurur rahim. Jadi bagian dari keyakinan kita. Hafal ayat ini saja nanti. Ya. Kalau Allah sudah mau, artinya mencegah, tidak ada orang yang bisa menghalangi, meneruskan. Tapi ada orang yang mencegah. Tidak ada orang yang mencegah. Kalau Allah bilang jalan semua. Nah, ayat yang ketiga artinya. Nah ini, wa min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa tad'aha kullun fi kitabim mubin. Ya, tidak ada makhluk artinya melata. Makhluk melata semuanya ada. Ya kita melata aja ada di bumi artinya. Yang menginjak kaki kan di bumi. Ada di bumi, mencari makan di bumi. Kecuali Allah telah menentukan rezekinya. Sudah tentukan rezeki sama Allah. Jadi kita semua makhluk itu sudah ditakar rezeki sama Allah. Dan semua sudah tercatat di dalam kitabnya Allah. Jadi masa rezeki itu tidak perlu khawatir, sudah ada rezeki kita. Kemudian yang ayat yang keempat. Nah, ini tawakkaltu ala rabbi wa rabbikum. Sungguh aku bertawakal artinya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Ma min dabatin illa huwa akhadhu min asyatiha. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang melata kecuali dituntun ubun-ubunnya itu. Artinya inna rabbi ala siratul mustaqim. Sehingga Allah itu berada di dalam jalannya siratul mustaqim. Jadi kita bertawakal kepada Allah itu berkehendak, mempunyai kemampuan untuk nyeret kita kemana saja. Nah kita mohon diseret kepada Allah pada hal-hal yang baik. Ayat yang kelima. Wa qaymin dabata tahmil rizqa Allah rizqa yaqu wa samiul alim. Jadi betapa banyak artinya makhluk itu yang tidak bisa mencari rezeki. Tapi Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Walaupun dia diam saja di rumah. Misalnya kalau ada orang-orang yang memang punya keterbatasan, dia tidak bisa mencari rezeki, tapi yakin Allah sudah punya rezeki dengan orang itu. Ada cara Allah memberikan rezeki pada orang itu. Dan juga kepada kalian. Jadi ada orang yang mampu, ada yang tidak mampu. Orang yang mampu sudah ada rezeki dari Allah. Dan kita yang orang yang tidak mampu itu akan diberi rezeki oleh Allah. Kita juga yang mampu diberi rezeki Allah. Wa iyyakum wa wasamil alim. Dan Allah Maha Mengetahui. Ayat yang ke-6 ini. Ma yaftah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Wa mumsik fala mursil min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Jadi kalau orang Allah sudah artinya buka pintu rezeki itu tidak ada yang bisa cegah. Tapi kalau sudah tutup pintu rezekinya, tidak bisa juga orang memberikan rezeki seperti itu. Nah, yang terakhir, ini wal in sa'altum ma khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kita ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, maka mereka semua berkata Allah. Kalau sudah kita tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi, kita berdoa kepada yang lain. Yang lain itu tidak mampu, nggak ada gunanya. Di sini yang cerita bahwa ada orang artinya
Untuk tahu bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi. Tahu bahwa Allah mengatur alam semesta ini. Tapi dia doanya pada orang yang lain. Dan orang lain yang dia memohon doanya itu, artinya dia mintanya pada orang lain itu, sesuatu yang lain, orang lain itu tidak mampu memberikan apa yang dia minta. Maka kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Jadi 7 ayat ini artinya sebaiknya dihafal. Nah, saya jadikan wirid paling nggak 1 hari sekali gitu saya baca. Nah, untuk menambah artinya keyakinan kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah ma'rifat kita bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Kalau rezeki Allah sudah tentukan, Allah tidak akan cegah. Tapi sebaliknya kalau Allah sudah cegah rezeki kita, orang lain tidak ada mampu meneruskannya kepada kita. Kita yakin bahwa Allah itu akan memberi rezeki sesuai dengan ilmunya Allah. Karena sesuai dengan ilmunya Allah. Jadi Allah tahu apa kebutuhan kita. Kalau kita memang inginnya sih sebanyak-banyaknya, tapi banyak itu barangkali bermanfaat bagi kita. Di dalam Al-Quran itu diceritakan bahwa kehidupan dunia ini seperti air. Air itu yang bagus yang cukup, Pak. Kalau kelebihan banjir ya jadi banjir. Kalau kurang jadi kekeringan gitu kan. Dan Allah tahu artinya. Kalau kita menjadi hamba Allah yang karunia Allah berada ketika kita diberikan rezeki yang cukup. Kalau kita tidak mampu mengembannya, diberi rezeki yang lebih banyak, artinya bisa menjadi bencana. Rezeki yang berlebih itu kemudian menjadi penarik daya tarik kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi ketika kita bertawakal kepada Allah, yakin bahwa Allah akan menyampaikan kita kepada cita-citanya. Ya, tawakal itu nisfuddin. Tawakal itu adalah bagian dari, sebagian dari agama kita, setengah dari agama kita. Ya, kita perbesarlah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita kepada cita-cita kita. Kita yakin bahwa wa yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menyampaikan kita kepada cita-cita kita. Ini bagian dari keimanan kita. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu saja barangkali yang sebagai materi pokok kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan pendorong bagi kita untuk menambah rasa tawakal kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberkati kita agar apa yang kita cita-citakan, segala kebaikan yang kita cita-citakan dapat kita raih berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan 1, 2 sebelum kita nanti berdoa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah dengar bahwa agama Islam ini seakan-akan diperolok-olok sama orang non-muslim, orang munafik gitu. Dibilang agama Islam ini seakan-akan mereka orang mukmin lah ditipu oleh agamanya gitu. Contohnya mungkin salah satu pendeta bilang wah sholat itu ya bagi orang yang gemuk misalnya katanya nggak bisa ngelipat kaki, ngapain duduk itu kan. Seakan-akan memperolok, seakan-akan agama kita ini nggak benar atau menurut mereka gitu. Seorang pendeta bilang begitu. Tapi dalam ayat surat An-Anfal itu kan misalnya 49 itu bilang semua bertawakallah kepada Allah katanya. Apa ini suatu jawaban yang kita bisa berikan pada mereka yang memperolok-olokkan agama kita. Itu aja, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Jadi kalau kita artinya berargumentasi artinya dengan orang yang di luar Islam, artinya kemudian tidak percaya juga dengan Al-Quran, ya kita tidak serta-merta bisa artinya merujuk kepada Al-Quran. Jadi kita pakainya logika dulu, logikanya dia kita pakai, nah kemudian baru kita nyatakan bahwa di Quran ini ada jawabannya, begitu. Jadi kita tidak jangan langsung, karena dia kan kalau langsung kita pakai misalnya dalil Quran, ya dia nggak percaya kepada Quran. Jadi kita pakai dulu logikanya dia, kemudian logikanya dia itu, kemudian logika yang kita pakai, baru kita ini ada di Quran, gitu. Ini ada di Quran, baru kita bilang itu. Jadi kalau kita langsung merujuk kepada Al-Quran, dia belum dia nggak percaya, gitu. Justru kita bangun logikanya dulu, kemudian kita bawa dia bahwa logika yang saya sampaikan ini di Al-Quran sudah ada. Jadi kan orang masuk Islam rata-rata kan begitu. Ketika dia menemukan satu kebenaran ilmu di tempat-tempat, kemudian ada orang mengatakan ini ada di Al-Quran, baru dia beriman, begitu kan. Baru dia percaya. Ya, seperti kayak macam misalnya ada orang Prancis gitu, sebenarnya meneliti tentang Fir'aun, ya, jenazah Fir'aun, Ramses III itu ternyata di situ ada ganggang laut di perutnya. Kemudian menurut penelitian dia, di otopsi dia, penyebab kematiannya itu adalah tadi karena tenggelam. Kan bingung, seorang raja tenggelam gitu kan. Lagi ngapain gitu, apa nggak ditolongin sama pasukannya gitu. Nah kami tadi kan cerita di Quran bahwa ternyata Fir'aun itu memang tenggelam, dan jasadnya satu-satunya jasad itu dilempar ke darat, artinya supaya bukti bahwa dulu ada orang yang ditenggelamkan oleh Allah. Nah setelah diceritakan seperti itu, ya Profesor ini baru di Quran diceritakan seperti itu. Dia bilang tadi kan bingung, artinya orang ini peneliti dari Prancis itu kan beda dengan jenazahnya, matinya wajar yang lain gitu kan. Fir'aun kan dimumi semua, tapi dia satu ini kok matinya tenggelam, kemudian di perutnya itu ada ganggang laut katanya. Kenapa ini ngapain ya? Ya kemudian dicocokkan dengan cerita Quran, ternyata betul. Jadi kita membangun logikanya dulu di luar, baru kita cocokkan bahwa di Quran ini ada. Jadi kalau orang artinya mengolok-olok itu kita lihat aja. Kalau memang kita tidak selalu, kalau saya pribadi itu nggak selalu kita tanggapin orang artinya kalau orang yang kalau mau berdebat, kalau kita berargumentasi kan harus artinya jelas ya, keperluannya. Kalau cuman sekarang itu kita biarin aja dulu, saya diamin aja. Kecuali kalau dia menghina ya ada ini lain, ada cara lain gitu kalau menghina. Kalau mereka memang nggak percaya sama kita. Jadi bukan sentral kita kalau kita ingin membalas olok-olokan orang. Ya. Tema sentral kita ngajak orang untuk artinya supaya ngerti agama kita ini adalah agama yang punya landasan yang kuat. Itu baru ya. Cukup ada lagi. Ya, sudah. Ustadz izin bertanya, ya. Bagaimana hukumnya kalau sebuah masjid gitu menggalang dana? Tentunya kan untuk operasional sebuah masjid perlu dana. Ya. Umumnya pakai narik dana iuran, taruh tromol gitu. Ya. Kalau di situ di warganya ada warga non muslim, atau mungkin yang tromol-tromol itu kan bebas ya, kita taruh di Indomaret, siapapun bisa memberikan infak atau sedekah. Mungkin kalau buat yang non muslim apa ya, mungkin hadiah lah atau gimana. Hukumnya gimana Ustaz? Kalau sampai ada yang non muslim ikut membantu dana operasional masjid seperti itu. Ya, kita kalau menerima bantuan dari siapapun boleh, sepanjang tidak mengikat, gitu aja prinsipnya. Sepanjang tidak ada ikatan, tidak ada persyaratan apa-apa, boleh. Nah, kalau apalagi
sifatnya umum seperti itu. Nah, ada yang sifat khusus, misalnya ada orang tiba-tiba nyumbang, orang non-muslim ke masjid dalam jumlah besar. Nah itu ada beda lagi pasalnya. Ada biasanya kan satu ada masalah marwah. Artinya marwah itu artinya harga diri kita. Di mana harga diri kita? Kok orang muslim sekitar, orang Islam sekitar nggak mau nyumbang, tiba-tiba orang muslim mau nyumbang. Nah itu harus diteliti lagi. Ada nggak ikatannya, atau ada perjanjian tertentu, syarat tertentu. Kalau nggak ada, tetap boleh artinya. Tapi kemudian kita berhak untuk menolaknya kalau tadi kita punya marwah. Tapi kalau sumbangan yang umum, artinya kayak taruh kotak amal di tempat umum, ya nggak ada masalah. Kita juga tahu siapa yang nyumbang, nggak ada masalah. Artinya kalau itu kita nggak ada masalah. Dan prinsipnya secara umum memang nggak ada masalah kita tadi menerima sumbangan dari orang kafir, artinya untuk keperluan kita. Ya, tapi tadi ada masalah, tadi ada satu marwah tadi. Kemudian kalau ada ikatan nggak boleh. Ya. Ini saya sumbang ya, tapi jangan keras-keras pikirnya gitu. Itu nggak boleh kan? Nah, jadi ada persyaratan. Nggak boleh. Mau? Ya. Ya. Nggak apa-apa itu kalau cuma sepanjang nggak boleh ada ikatan. Itu. Kalau ada ikatan nggak boleh. Nggak ada persyaratan. Pertimbangan satu, kemudian pertimbangan kedua, utama itu. Yang keduanya tadi marwah kita. Jadi kalau memang menyebabkan marwah kita menjadi rendah, ya kita tolak gitu kan. Ya. Cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin nanya untuk ada kan orang Indonesia terutama ya, kalau yang sakit keras gitu terus sudah usia lanjut, dia nggak ingin dirawat di rumah sakit atau dirawat secara kedokteran oleh keluarganya dengan alasan bertawakal kepada Allah gitu. Nah mungkin batasannya sampai sejauh mana kita membedakan antara berikhtiar untuk sehat dengan bertawakal, Ustaz? Terima kasih. Ikhtiar dulu, artinya baru tawakal. Kan Nabi ketika ada orang artinya mau ketemu Nabi di masjid, datang buru-buru. Nah, Nabi tahu dia naik onta, ditanya onta, mana ontamu? Di depan, artinya. Diikat gak? Enggak. Akhir wa tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Jadi kita tawakal itu artinya tadi kita yang kedua kan setelah kita ma'rifat pada Allah, kemudian yang kedua itu yang kita melakukan sebab dan akibat. Jadi sebab akibat itu kita tahu. Kalau dia sama sekali dia mau berobat, kasusnya tadi seperti tadi ada orang yang tadi Nabi Nuh tadi. Kalau sama sekali dia nggak mau, artinya mengikuti sebab akibat. Jadi ikuti sebab akibat. Ya, kalau sama sekali nggak boleh. Tapi kalau dia misalnya memilih cara pengobatan lain, artinya tidak ke dokter, itu berarti kan pilihan dia. Tetapi tetap upaya ikhtiarnya ada. Nggak boleh kita saya nggak mau berobat tawakal. Nah, itu kasusnya tadi seperti tadi seorang soleh di zaman Nabi Nuh yang doa aja dia. Nanti orang itu kemungkinan dia akan protes nanti. Saya udah doa nih tawakal sama Allah, tapi kok katanya kalau tawakal sampai cita-citanya disembuhkan segala macam. Tidak. Sebut akibatnya itu tidak harus dijalankan. Tapi kalau dia kemudian tidak mau ke dokter, tapi dia melihat cara pengobatan lain, itu bagian upaya dia dan keyakinan dia terhadap pengobatan lain, itu beda. Berarti dia sudah ikhtiar juga, walaupun ikhtiarnya kemudian salah, gitu barang nggak bisa saja. Kan gitu. Jadi bukan tawakal itu bukan berarti kita tidak menjalani sebab dan akibat. Jadi harus kita pahami betul bahwa tawakal itu kita tadi Nabi kata ikat dulu baru jangan. Kalau ontanya dia nggak diikat, kemudian ontanya lari dia curi orang, nggak bisa salahin orang lain, gitu. Yang disalahin diri sendiri. Gitu. Itu cukup ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini terkait dengan 8 tahapan
tawakal tadi, mulai dari apa, ma'rifat Allah dan ridhonya kita kepada ketentuan Allah. Kalau terkait dengan takdir baik buruk, Ustaz, karena proses kalau kita sudah tawakal seperti ini dan punya keyakinan terhadapnya gitu kan, pasti hidup seorang manusia itu pasti tenang. Nggak usah dilihat lagi apakah ujungnya baik buruk, buat cita-cita tidak sesuatu tidak gitu, nggak usah lagi kita pusingkan nanti hasilnya mau seperti apa gitu ya. Kan tadi yang tadi melakukan yang terbaik dulu, itu udah apa aja ketentuan Allah. Proses keyakinan seperti itu yang kita hadirkan dalam diri kita, nggak usah lagi ngeliat itu. Kalau ngelihat dari anak-anak yang seperti anak kita ini belajar di pesantren dari muda, sedangkan kita kebanyakan dulu mungkin kalau Ustadz lingkungan di depan pesantren, kalau kita kan tidak seperti di lingkungan pesantren, belajarnya tidak seperti anak pesantren sekarang. Nah, memahami sampai di ujungnya keyakinan kita gitu kan, tidak melihat usia. Kadang-kadang Ustadz anak muda juga sudah punya pahaman tawakal yang kuat sekali gitu, nggak usah lagi dia ragu apapun ujungnya, nggak usah kita pentingkan. Memang apa harus seperti itu keyakinan kita, nggak usah melihat sesuatu itu ujungnya baik buruk. Apa itu yang baik itu menunjukkan bahwa dia orang saleh, yang hasilnya buruk dia bahwa tidak baik. Keyakinan terhadap Allah itu memahami seperti itu bagaimana Ustaz? Tumbuhkan keyakinan kita, apa itu emang karena proses berilmu, proses belajar dan sebagainya. Karena kalau orang udah sampai kuat tawakalnya seperti itu, nggak ada lagi kekhawatiran dalam hidupnya. Ya tolong dikasih apa ya, keyakinan singkat gitu Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi gini Pak, kita harus berpikir secara komprehensif juga. Jadi masalahnya kan masalah takdir segala macam ini. Sekarang kita pilih gini Pak. Jadi ada orang kalau masalah tawakal tadi, supaya kita ma'rifat, itu 7 ayat itu yang harus kita sering baca. Ya, supaya kita tambah ma'rifat, yakin bahwa semua itu artinya Allah yang atur. Ayat itu dari kita diwajibkan untuk tawakal. Ayat itu kita baca 7 kali. Ya, 7 ayat itu kita baca. Jadi setiap hari kita jadikan wirid kita, bukan sekedar wirid. Tapi mengapa kita kadang-kadang dianjurkan berkali-kali untuk membaca wirid tertentu? Ya. Di antaranya ayat itu, 7 ayat itu. Mengapa kita dianjurkan berkali-kali? Supaya kita adanya ini meresap dalam diri kita. Kalau saya bilang Pak Adi, ini Pak Adi besok ke rumah ya, gitu kan? Pak Adi besok ke rumah ya. Pagi saya bilang nih. Terus siang saya bilangnya Pak Adi jangan lupa besok ke rumah ya. Sore saya bilang lagi Pak Adi menjelang maghrib, Pak Adi besok ke rumah ya. Terus malamnya itu saya ingat lagi, Pak Adi jangan lupa besok ke rumah. Pak Adi terekam nggak dalam jiwa Pak Adi bahwa saya besok itu harus ke rumah saya gitu kan? Pasti kan terekam, gitu kan? Begitu juga ayat ini Pak. Ayat ini kalau kita ulang-ulang kita baca, itu sebagai pengingat. Fazakir inna fa'ati zikra. Ingat-ingat terus, ingatan itu akan bermanfaat bagi kita. Jadi kalau kita ulang-ulang ayat itu, supaya kita meresap. Ini jadi pegangan hidup kita ayat itu. Tidak menimpa diri saya kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mengenai Allah akan nolong kita segala macam. Itu keyakinan kita. Jadi, makanya anjurkan, kadang-kadang ulama itu menganjurkan kita berkali-kali mengawir tertentu supaya terinternalisasi nilainya di dalam diri kita. Kalau sudah terinternalisasi dalam kita, udah semua la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak rasa khawatir pada kita. Masalahnya kan kadang-kadang kita begini, punya konsep kita ada keliru bahwa orang yang kaya itu selalu bahagia, orang yang miskin itu dan nggak bahagia. Orang yang sehat itu bahagia, orang yang sakit itu tidak bahagia. Bukan. Sekarang kita milih mana? Orang kaya, kita punya uang tapi gelisah terus hidupnya, tapi kita orang yang tidak punya uang atau orang yang sederhana hidup tapi hidup diberikan kesabaran oleh Allah sehingga hidup tenang. Orang punya uang tapi gelisah terus. Tapi ada orang yang punya, artinya
tidak punya uang atau tidak hidup sederhana tapi hidupnya tenang, Pak. Banyak Pak orang yang hidupnya sederhana tapi tenang hidupnya tuh. Yang kadang-kadang gajinya kita nggak masuk akal kita untuk bisa hidup gitu. Tapi dia tenang hidupnya karena diberikan ketenangan oleh Allah. Di Al-Quran Allah mengatakan huwa agna wa aqna. Allah memberikan kekayaan dan Allah memberikan rasa cukup. Itu yang kita minta, rasa cukup sebetulnya. Di berapa saja yang artinya Allah berikan rasa kita tenang hidup kita karena namanya kan. Jadi kita komprehensif. Kalau sudah sampai itu kita insya Allah bagi kita miskin, kaya, sakit dan sehat itu jadi sesuatu artinya udah biasa aja gitu. Kalau kita yang penting diberi kesabaran. Kalau sakit katanya diberi kesabaran. Kan makanya orang mukmin itu cuma dua. Kalau diberi kesenangan dia bersyukur, kalau diberi musibah dia sabar. Kalau itu bisa kita lakukan dah selesai Pak. Apa hidup kita artinya kondisi apa kita udah kita enggak. Ya kalau senang kita syukur gitu ya. Atau kalau dapat musibah kita sabar. Sabar itu kan dengan ketenangan juga. Jadi itu Kak, barangkali ya, itu yang harus kita tanamkan dalam keyakinan kita. Hidup dalam mukmin itu, kalau orang sudah bisa itu ya sama saja hidupnya jadi datar aja. Mau kejadian apapun menimpa dia, karena dia yakin itu urusan dari Allah. Dan Allah yang minta kita kalau dapat musibah kita sabar, kalau dapat kebaikan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gak cukup lah kalau ya, mari kita sama-sama kita berdoa juga, kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap jamaah-jamaah kita yang telah mendahului kita. Jadi suatu hal yang baik sekali setelah kita melakukan ibadah, kita sama-sama mendoakan karena kawan-kawan kita jamaah itu adalah teman seperjuangan kita dan mudah-mudahan nanti kita berjumpa dengan mereka juga nanti akhirat dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita awali dengan baca beberapa ayat Quran dan kalimat-kalimat thayyibah sebagai pengantar doa kita. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, Haziliyah, Wasalihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah akbar, la ilaha illallah, akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah akbar, la ilaha illallah, akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thamasnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum waj'al jannata maswahum. Allahumma waghfir lana wa li ikhwanina sabiquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa para orang tua kami, dosa kawan-kawan kami, jamaah Masjid Az-Zumar dan jamaah masjid yang lainnya, khususnya mobil khusus, ada orang-orang yang banyak memberikan kontribusi kepada Masjid Az-Zumar. Di antaranya adalah Bapak Suwartoko, Bapak Imran, Bapak Abdul Tazar, Bapak Aksin, Rusadi, dan yang lain-lain. Sebutkan nama satu persatu. Mohon agar kalau
amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni, berikan rahmat di dalam kubur, dan kelak dibangkitkan di yaumil qiyamah, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Kemudian dimudahkan hisabnya dan kelak dimasukkan surga bersama para salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami yang masih hidup dapat meneruskan perjuangan mereka. Jadikan kami memakmurkan masjid kami. Berikanlah kekuatan, kesabaran, dan juga kemampuan untuk masa ibadah dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 amin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording